Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya seperti buah apel emas di pinggan perak. Jika seterumu lapar, beri ia roti. Jika seterumu dahaga, beri ia air. Orang yang tak dapat mengendalikan diri seperti kota yang roboh temboknya. Beberapa ayat dari Amsal 25. Renungan kita satu hari satu pasal dari kitab Amsal. Amsal pasal 25 tentang pengendalian diri. Tepatnya bagian ini atau pasal ini lebih bersifat pesan-pesan pada seseorang ketika ia berinteraksi di dalam kehidupan sehari-hari, interaksi sosial ataupun keluarga, atau di mana saja ia berada di dalam profesinya, di dalam tugas dan tanggung jawabnya. Yang utama, salah satu yang utama adalah mengendalikan diri. Mengendalikan diri itu menjadikan ia mampu menahan banyak hal, termasuk berada dengan orang lain, ya, di tengah keluarga, juga berbicara, bahkan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Jika sesuatu lapar, berikan roti. Jika ia haus, kasih minum. Dia menjadi sumber sukacita bagi orang lain, yang mengungkapkan apa yang benar, apa yang tepat, tidak melakukan saksi dusta, penuh kesabaran, lemah lembut, memberikan teguran dengan bijak. Ketika dia mengendalikan diri pun dia mengeluarkan kata-kata sesuai dan tepat pada waktunya. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, pesan dari Salomo yang dicatat oleh pegawainya yang bernama Hizkia ini agaknya merupakan satu proses protap yang harus dilakukan oleh para penggawa sang raja pada masa itu ketika berfungsi, bertugas sebagai abdi sang raja. Dan saya percaya bahwa dalam konteks kekinian pun hal yang sama kita bisa kerjakan dan lakukan dalam hidup dan kehidupan keseharian. Bagaimana kita menjadi orang yang mampu mengendalikan diri dalam banyak hal. Pengendalian diri menjadikan kita lebih bertindak hati-hati, berkata pada masanya, pada saat yang tepat, memberikan pertimbangan dengan hasil olah pikir yang positif, memberi nasihat, memberi solusi dengan tepat berdasarkan pertimbangan yang tepat, memberikan jalan keluar pada orang lain ketika mereka meminta pertolongan dan solusi dari kita. Hal-hal seperti itu pun kita mampu kerjakan. Semua itu muncul dari kita, mulai dari diri kita, mulai dari pengendalian diri. Belajar mengendalikan diri. Belajar hati-hati. Tidak menghakimi. Tidak cepat bereaksi terhadap sesuatu. Kita pelajari semuanya. Baru kita mulai bicara. Itu harusnya terjadi dalam hidup kekinian kita. Banyak orang lebih suka lebih cepat berkomentar, berbicara sesuatu tanpa mempelajari apa makna, ada apa di baliknya. Atau banyak orang
bisa berkantar tanpa mengetahui yang sebenarnya. Dari sini jelas bahwa pengendalian diri juga menjadikan kita mampu menambah diri, mengisi diri dengan literasi-literasi, membaca, mendengar hal-hal yang tepat, mencari referensi, sehingga kita memberikan solusi yang tepat pada orang lain. Bukan berarti kita mampu melakukan sesuatu atau banyak hal, tapi ketika kita membaca lebih dulu, kita mencari referensi lebih dulu, kita menemukan detailnya yang sebenarnya, dan kita pertimbangkan dengan baik, maka itu merupakan jawaban yang tepat terhadap masalah atau hal-hal yang kita dapatkan atau kita hadapi, atau orang datang bertanya kepada kita. Menjadi orang yang memberikan solusi kepada banyak hal, ada masalah, tidak perlu kita menjadi seorang jago dan jenius dalam banyak hal. Cukup kita mengendalikan diri dan mengisi diri dengan membaca, mencari referensi, literasi, edukasi, sehingga kita mampu menjadi diperkaya menjadi orang yang penuh hikmat dan memberikan solusi kepada yang lain. Mari kita pakai senjata pengendalian diri untuk hidup dan kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Amin.